Quick Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan. Tiba saatnya kita memperkenalkan bahwa Dinas Koperasi Industri dan Koperasi Usaha Kecil Menengah memiliki program yang namanya Quick, Koperasi dan Usaha Mikro. Nah, kali ini kita memperkenalkan. Pertama saya namanya Sadam, kemudian yang sebelahnya Dengan Rian Hidayat. Nah jadi kami berdua mencoba untuk berbicara dan mengajak rekan-rekan semua yang ada membahas tentang apa yang menjadi program pemerintah saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terkait kebijakan-kebijakan yang ada di Dinas Koperasi Industri dan Usaha Kecil Menengah. Bahasan kali ini kita coba pelan-pelan mengajak rekan-rekan milenial. Perlu diketahui bahwa Pak Rian adalah seorang milenial yang tidak jauh adanya di Pagutan, dan dia juga seorang figur dari gerakan koperasi. Nah, seperti apa, kita berikan kesempatan untuk Mas Rian memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih Pak Sadam atas waktunya dan kesempatan pada pagi yang cerah ini. Ya, perkenalkan saya Rian Hidayat, biasa dipanggil Rian, dan saya sekarang sedang berkecimpung di dunia perkoperasian ya. Ini baru bisa dibilang awam saya masuk dunia koperasi pada tahun 2020. 2020 berarti sekitar 2 tahun Ya, kurang ya. kurang lah. Dan langsung ditunjuk sebagai pengawas, ketua pengawas. Wow. Apa yang menarik sebenarnya dari koperasi sehingga Rian mau coba masuk dan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi pengawas gitu loh? Sedikit cerita, sebenarnya koperasi di lingkungan saya itu ya di Pesongoran itu mempunyai sejarah untuk saya sendiri Pak, di mana saya mengkulik bagaimana proses dari koperasi itu berkembang, dan saya menanyakan sesuatu hal yang ingin saya tahu tentang koperasi itu dan diceritakan secara detail oleh pembina koperasi Bapak Marzuki, di mana waktu itu dia bercerita bahwa koperasi ini sangat memiliki sejarah yang kuat, di mana masyarakatnya saling menopang di sana, saling membantu untuk bagaimana memudahkan, melancarkan, contohnya di dalam pendidikan, di mana kita tahu di sana minim sekali pendidikan Pak, dan koperasi sebagai jembatan untuk bagaimana bisa masyarakat bersekolah seperti itu. Boleh diceritakan gambaran dari lingkungannya Pak Rian, Pesongoran itu seperti apa, demografi wilayah, profesi masyarakat yang ada, sehingga Bapak Ketua tadi Pak Marzuki ketika mencoba mempengaruhi Mas Rian sehingga tertarik untuk bergabung, di samping sejarah yang panjang seperti tadi, gambaran masyarakat di tempat Mas Rian, sehingga fungsi dan momentum pada saat musim pendidikan itu fungsi koperasi sangat membantu untuk pendidikan masyarakat seperti mereka di sana. Itu seperti apa Pesongoran? Jujur saja di Pesongoran itu yang sarjana baru yang dari dulu ya, Pak Marzuki, dan ada namanya Mbak Miftahul Aini, di mana yang di sana pun yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil ataupun yang bekerja di perkantoran itu cuma satu, dan itu pun beliau pendatang, bukan asli sana. Dan bisa dibilang kalau sekolah di sana rata-rata pendidikan untuk orang tua zaman dulu itu SD, dan itu pun tidak selesai. Dan mulai pendidikan itu pada, kalau tidak salah pada tahun 2000-an lah sudah mulai pendidikan itu sudah mulai banyak di sana. Dan di sana kita lihat masyarakat di sana rata-rata menjadi kuli bangunan, tukang, dan petani, yang dimana dominan sebagai tukang bangunan atau kuli bangunan. Dan untuk lulusan biasa untuk di sana kebanyakan lulusan SMP, SMA itu sudah berani bekerja sebagai kuli bangunan. Banyak sekali anak-anak muda di sana memilih bekerja untuk di bangunan Pak, tidak memikirkan untuk bagaimana ke depannya untuk melanjutkan studi di jenjang perkuliahan dan lain sebagainya. Sehingga
para orang tua di sana juga tidak bisa berkata apa-apa karena di mana minat anak-anak dari atau remaja di sana itu lebih condong untuk bekerja, untuk mencari uang pada saat selesai kuliah. Ada juga yang melamar pekerjaan di toko, namun itu tidak banyak dan tidak lama juga karena mereka lebih nyaman untuk bekerja di kuli bangunan, tukang itu karena melihat uangnya sekali seminggu, dan itu sih yang saya tangkap dari rekan-rekan atau Oke. teman-teman yang saya tanyakan di sana. Jadi posisi mereka lebih ke prefer untuk jangka pendek ya. Ya, betul. Jangka pendek. Memang kita sudah pernah mengalami hal di tahun 2018-2019 ketika itu gempa. Nah, apabila karakter masyarakat banyak yang kecenderungannya memiliki pendapatan dari uang harian seperti itu, ketika terjadi force majeure yang di luar kuasa kita, musibah seperti itu, mereka tidak punya, dan bagaimana memikirkan ketika musibah itu datang dan tidak bisa melakukan aktivitas profesi yang mereka lakukan sebelumnya, uang harian atau mingguan seperti itu, ketika mereka tidak punya tabungan. Betul. Jadi posisi sekarang koperasi itu apa yang Rian tangkap? Apakah dia bisa menjamin masa depan? Kemudian Rian bisa mengatakan seperti tadi, itu seperti apa, Mas? Ya, berani saya katakan untuk saat ini koperasi bisa menjamin masa depan pendidikan anak-anak, terutama anak-anak muda, anak-anak yang masih jenjang SD. Kita mulai perhatikan saat ini, yang dimana banyak sekali para orang tua di sana sekarang masuk ke dalam dunia koperasi untuk menjadi anggota, dimana karena koperasi menyediakan sebuah wadah banyak sekali, terutama yang baru-baru kita buat di koperasi Swadaya Bersama itu yaitu Pesongoran Mall namanya. Pesongoran Mall, di sana kita membantu masyarakat atau anggota-anggota di koperasi itu untuk memasarkan produk-produk yang dia buat, karena kita ketahui minimnya teknologi di masyarakat sana. Oleh karena itu kita kaum milenial yang paham atau tahu tentang teknologi, bagaimana memanfaatkan teknologi itu, kita membantu untuk memasarkan produk-produk di sana. Dan koperasi menurut saya untuk kedepannya, untuk pendidikan anak-anak yang contohnya masih sekolah atau saat untuk melanjutkan studi ke sekolah tinggi atau universitas, itu sangat terbuka, sangat membantu. Karena di mana contoh ada keluarga di sana yang kuliah namun tidak mempunyai laptop, dan koperasi menjadi orang pertama yang mengajukan, ambil laptop nanti kami yang bayarkan. Oke. Berarti koperasi ini bergerak pada sektor jasa. Dan Pesongoran Mall itu merupakan sektor real untuk menunjang daripada kegiatan jasa sebelumnya. Betul. Berarti fokus di Pesongoran Mall adalah koperasi simpan pinjam, namun juga memiliki koperasi yang bergerak di sektor real. Ya, Oke. Di Pesongoran Mall apa aja yang dijual, Mas Rian? Untuk saat ini Pesongoran Mall terutama makanan-makanan khas ya, seperti pelecing, ayam bakar, burung dara pelecing atau pelalah gitu, terus ikan gurame, kerupuk olahan masyarakat dan anggota di sana kita bantu pasarkan, dan jajan-jajanan kering lah lain sebagainya. Berarti itu produk-produk yang dijual di Pesongoran Mall adalah murni hasil daripada produksi masyarakat yang ada di situ. Ya. Jadi yang sebelumnya mereka berprofesi sebagai kuli bangunan, sebagai tukang, sebagai pedagang-pedagang itu bisa mengembangkan diri dengan diversifikasi produk lainnya untuk memproduksi di kuliner seperti tadi itu ya. Tentu. Oke. Kemudian modalnya dari koperasi. Modal dari koperasi. Jadi nanti mereka contoh ingin membuat sebuah makanan ringan seperti kerupuk, nanti mereka tinggal mengambil bahan di koperasi. Misal mengambil tepung, minyak dan lain sebagainya itu di koperasi. Nah, nanti itu dihitung berdasarkan penjualan yang dia dapatkan setelah dia mengambil bahan, berapa totalnya, nanti itu tidak perlu dibayar langsung, bisa diambil nanti setelah jadi barang atau produk yang dibuat itu nanti dan laku, nanti bisa dikonversikan berapa totalnya. Jadi mempermudah lah istilahnya masyarakat di sana untuk berkembang dan sebagainya. Sobat Kuik, Koperasi Usaha Mikro, kita sudah dapat sedikit menangkap bisnis model yang tadi Mas Rian katakan, bahwa koperasi juga menjadi salah satu harapan bagaimana masyarakat mempersiapkan masa depan.
manusia manusiawi ketika ia memiliki sebuah hajat dalam hidupnya, kemudian dengan stimulan seperti yang tadi, ada target, tujuannya lebih jelas ketika dia mengambil tepung atau bahan-bahan baku lainnya untuk memproduksi sesuatu, maka ada semacam target yang harus diperoleh oleh mereka, dan hasil perolehannya itu ditabung di koperasi. Betul sekali. Nah, jadi secara tidak langsung koperasi juga mendidik untuk menabung Iya, ya. betul, Pak. Oke. Kalau boleh tahu di koperasi itu sekarang Songoran sudah berapa anggotanya Mas Rian? Terakhir 127 dan kemarin setelah kita perarat itu bertambah jadi 130-an lebih lah. Wow. Jadi 130. terus bertambah setelah kita sosialisasi kepada masyarakat. Ini loh koperasi, ini loh tujuan dari koperasi, bagaimana kita mengembangkan koperasi ini dengan anak-anak muda tentunya, dengan teknologi, dan bagaimana kita mengembangkan untuk kedepannya dan untuk anggota dan untuk masyarakat sekitar. Quick Podcast. Ya, menarik sekali tadi penjelasan dari Mas Rian. Nah, sekarang kita pingin tahu bagaimana cara-cara untuk meyakinkan generasi veteran beserta anak turunan mereka dalam berkontribusi kepada wilayah atau lingkungannya dengan wadah koperasi. Itu proses mendidik dan meyakinkan mereka itu seperti apa, Mas Rian? Baik Mas Adam. Untuk proses sebenarnya lumayan lumayan panjang proses untuk meyakinkan masyarakat tentang bagaimana berkoperasi dan lain sebagainya. Tentunya di lingkungan masyarakat kita, tentunya di Pesongoran Barat lebih tepatnya itu kita lebih menekankan bagaimana contoh. Jikalau ada seseorang yang mencontohkan dia sudah berhasil, dia sudah sukses dalam dunia yang dia geluti, contohnya dalam dunia perkoperasian, bagaimana cara berkembang dalam koperasi itu, maka nanti dengan sendirinya dia akan mengikuti atau masuk ke dalam wadah tersebut. Contohnya kita sebagai pengurus dari koperasi swadaya bersama itu membuat program Pesongoran Mall dan lain sebagainya, itu sebagai wadah untuk meyakinkan masyarakat bahwa koperasi telah berubah loh. Sistem koperasi swadaya bersama itu tidak melulu tentang belanja di koperasi dan pinjam uang dan sebagainya. Namun kita menyediakan wadah untuk masyarakat bagaimana dengan cara mereka memasarkan produk-produk yang ingin dimiliki sehingga mereka mendapatkan uang atau ekonomi mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu hal yang terpenting adalah bagaimana kita mencontohkan pada masyarakat bahwa kita sudah berhasil loh. Kita berhasil dalam koperasi ini membangun mindset, membangun pola pikir berubah ke depannya untuk masyarakat tersebut. Sehingga menjadi contoh dan masyarakat mau berubah dengan pola pikir yang telah kita berikan seperti tadi. Oke. Kita tidak pernah tahu apa yang sudah dilakukan, tetapi yang jelas keteladanan itulah yang akhirnya akan dilihat oleh orang-orang, tidak hanya kaum veteran seperti yang tadi, tetapi bagaimana ikhtiar dan niat yang tulus untuk membangun gerakan yang benar. Betul. Sehingga menjadikan gerakan atau wadah tersebut menjadi sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan baik jangka pendek ataupun jangka panjang, sehingga mereka mau tidak mau dapat melihat dan berkecimpung langsung ya. Betul. Oke. Kemudian ada hal yang memang menjadi sesuatu hal yang prinsip sebagaimana jati diri koperasi dalam buku yang ada, Koperasi Indonesia, ditulis oleh Bapak Jabarudin Johan dan Robi Tulus, terkait dengan apakah koperasi itu. Di sini diterangkan sudah ada ketujuh prinsip yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan gerakan sehari-hari, Mas Rian. Di sini satu tulisannya keanggotaan sukarela dan terbuka. 2, pengawasan secara demokratis oleh anggota. 3, partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. 4, otonom dan independen. 5, pendidikan, pelatihan dan penerangan. 6, kerjasama antar koperasi.
7, kepedulian terhadap masyarakat. Dalam nilai koperasi yang Mas Rian awasi, kemudian dikelola bersama rekan-rekan yang lain, adakah dari 7 prinsip yang tadi kami sebutkan yang masih belum optimal dilaksanakan, sebagaimana yang di poin ke-6, kerjasama antar koperasi, atau membangun sebuah sistem pendidikan yang bagus. Nah, itu seperti apa dalam zaman metaverse, bahkan tidak hanya digital sekarang itu. Itu bagaimana pola dan proses dalam mewujudkan jati diri yang terkesan basi tetapi tetap up to date untuk zaman yang terus berkembang. Baik, tadi untuk poin ke-6 bagaimana menjalin sebuah menjalin sebuah kolaborasi atau dengan sama koperasi. Mungkin itu belum kita terapkan di koperasi kita, namun kedepannya kita sangat membutuhkan sebuah kolaborasi karena di zaman sekarang ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Sudah tidak zamannya menjadi Superman. Sekarang kita menjadi Avengers, kita bergabung bersama untuk membangun sebuah kejayaan, kesuksesan secara bersama. Karena kolaborasi dan relasi itu sangat penting di dalam dunia bisnis tentunya. Dalam dunia apapun sebenarnya kita butuh namanya relasi dan kolaborasi untuk mencapai sebuah kesuksesan atau keberhasilan yang ingin kita capai dengan kita melakukan kolaborasi dengan koperasi-koperasi lain dan sebagainya. Dan untuk poin tadi tentang pendidikan di koperasi itu mungkin nanti ke depan koperasi kita akan lebih berfokus kepada bagaimana cara mendidik anggota kita supaya lebih wawasan tentang koperasi itu sebagai fundamental. Apa sih koperasi, apa sih tujuan dari sebuah koperasi itu akan terbentuk. Kita akan nanti akan membuat sebuah istilahnya kurikulum atau sebuah pelajaran bagaimana kita mengedukasi secara detail, secara dini bagaimana koperasi itu berkembang, bagaimana koperasi itu pandangan masyarakat tentang koperasi itu dan apa tujuan dari koperasi itu anggota harus tahu. Anggota harus tahu untuk apa? Untuk sebenarnya untuk mereka sendiri, karena tujuan koperasi itu kan untuk anggota dan dari anggota untuk anggota. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Proses ini untuk kerjasama antar koperasi, kira-kira dari jumlah anggota yang sekarang di manage oleh Mas Rian dan rekan-rekan dan sepertimnya, dari 120 anggota itu berapa persen yang memiliki potensi sehingga dalam anggota bisa kita kelaskan sebagai anggota yang produktif dalam menabung mungkin, atau menyimpan simpanan sukarelanya, atau bahkan mengakses modal sehingga SHU untuk anggota-anggota lainnya dapat dinikmati secara bersama-sama. Dari 120 orang itu kira-kira sudah berapa yang sudah kita bisa jadikan kelas sebagai anggota potensial? Ya, baik. Mungkin dari beberapa ya, ada yang dari segi mungkin simpan pinjam tersebut, ada dari bisnis juga. Mungkin kita bisa presentasikan 50% lah untuk yang simpan pinjam dan ada sekitar 5 atau 10% untuk bisnis itu yang bisa kita kembangkan dari anggota tersebut. Karena kita lihat sekarang antusias masyarakat untuk menabung di koperasi itu sudah mulai muncul dan sudah mulai banyak yang menabung di koperasi, dan kita lihat juga potensi dari masyarakat yang di sana mempunyai bakat dan dalam dunia bisnis tentunya itu kita akan kembangkan. Contohnya dalam dunia perdagangan seperti berjualan, membuat jajanan, makanan dan lain sebagainya, itu kita angkat masyarakat atau anggota yang memiliki bakat tersebut, kita up untuk bagaimana cara mereka agar dia tetap berkolaborasi dengan koperasi tersebut sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Baik, Sobat Quick Koperasi dan Usaha Mikro, dari beberapa penjelasan yang tadi kita coba diskusikan, maka yang harus kita pahami, koperasi sebagai gerakan yang berfokus pada aktivitas ekonomi gotong royong atau civil society ekonomi. Nilai-nilai dalam jati diri koperasi diantaranya yang dari 7 jati diri itu
dapat kita kelaskan atau sederhanakan bahwa koperasi memiliki semangat persamaan di antara anggota, pengurus ataupun pengawas. Kemudian kebebasan, anggota boleh mengekspresikan dirinya dan menumbuhkan bakat sesuai bidang-bidang Iya, mereka untuk berkembang Untuk berkembang lebih baik. dan disupport oleh koperasi. Baik. Kemudian ada juga dari persamaan itu saling harga menghargai atau persamaan dalam hak asasi manusia antar sesama anggota ya. Dan di sini ada juga terkait dalam pemutusan arah kebijakan gerakan koperasi yang dalam waktu terus menerus atau berkesinambungan, tentu ada musyawarah ya. Tentu ada musyawarah dan dalam proses musyawarah itu dilakukan bermodalkan semangat toleransi. Di sini juga koperasi yang harus kita ketahui juga menjalankan peran sebagai pelayan umat atau pelayan anggota untuk bertumbuh dan berkembang, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Mas Rian bahwa masyarakat di Pesongoran Mall sebelumnya itu memiliki profesi kuli bangunan, tukang, pedagang atau minim untuk melakukan pendidikan yang formal ataupun informal ya. Nah, mereka terdidik hanya untuk bagaimana memperoleh rezeki, kemudian beribadah dengan tenang, berkembang biak dan seterusnya. Tetapi untuk sadar akan pendidikan itu sementara masih belum ya. Nah, kemudian selain menjadi pelayan umat atau anggota Khodimul Ummah dan mitra pemerintah, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah Kota Mataram tentu akan terbantu dari pertumbuhan yang dilakukan oleh ikhtiar super tim tadi ya. Tidak zamannya Superman, tetapi sudah Avengers. Nah, ketika koperasi ini tumbuh berkembang, masyarakat juga dari aspek ekonomi dan pendidikannya maju, maka automatically pemerintah juga akan sangat terbantu. Nah, harus mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam proses pendidikan tadi itu ya. Nah, sehingga dalam kurikulum yang akan diwujudkan oleh koperasi swadaya bersama ini nanti kita juga akan terus pantau dan ikuti sehingga kita dapat juga belajar dari kurikulum apa yang akan diterapkan nanti. Nah, tetapi yang paling penting perjuangan tersebut harus lebih dioptimalkan agar efektif dan membuahkan hasil. Untuk itu koperasi harus senantiasa memperbaiki niat dan gerakannya untuk menyempurnakan aktivitas usaha atau bisnisnya hingga menjadi amal yang diterima olehnya. Jadi tidak hanya bicara tentang transaksi saja, tetapi bagaimana ini juga ditanamkan kepada anggota-anggota yang lain bahwa ini merupakan suatu amal baik atau bekal hidup kita ketika kita kembali kepada kesejatian nanti. Baik, rekan-rekan Kuik Koperasi Usaha dan Mikro, sudah tiba saatnya kita di penghujung konten acara kita kali ini. Mohon support dan dukungan untuk terus mengikuti channel ini sehingga dalam proses ini nanti rekan-rekan di Diskoprenko UKM Kota Mataram lebih semangat dan lebih istiqomah. Kuik Podcast.